Silakan duduk saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Saya akan baca ayat 2. Tetapi sebelum membaca ayat 1, saudara mari perhatikan di layar. Ayat 1 ini diawali dengan karena itu. Jadi karena itu saudara-saudara, ini ayat ini menunjuk karena itu yang mana? Karena itu mengandung yang ditunjuk adalah pasal 1 sampai dengan pasal 11. Jadi karena itu saudara-saudara, karena di pasal 1 sampai pasal 11 saudara-saudara. Kira-kira begitu. Mari kita baca bersama-sama. Ada 3 ayat, saya rindu saudara juga ikut membaca bersama-sama dengan saya. Mari bersama-sama firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Di pembacaan yang barusan kita baca di Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi saya mengajak kita fokus ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa itu hidup yang diubahkan, saudara? Kita akan melihat di dalam bersama-sama sedikit latar belakang bacaan yang barusan kita baca. Kalau kita membaca dengan teliti Roma 1 sampai dengan Roma 11, di situ diceritakan bahwa pembenaran orang berdosa karena iman. Saya dan saudara dibenarkan, dipandang benar karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena yang lain. Kemudian saudara, kita akan melihat karya Kristus di kayu salib untuk kehidupan orang Kristen, untuk saya dan saudara sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Kristus telah menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara, supaya kita yang hidup sekarang ini bisa berjalan, melangkah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita memandang kepada salib Kristus. Bagaimanapun kondisi kita, patokan kita adalah salib Kristus. Salib Kristus yang membuat saudara dan saya ada di tempat ini. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan melewati banyak hal, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi standar ukuran kita, yang patokan kita adalah salib Kristus. Tetapi Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Bukan berarti setelah kita diselamatkan, kita boleh berbuat dosa semau-maunya. Kan Tuhan itu baik. Ya, hari ini kita datang ke gereja minta ampun, besok lakukan dosa, minggu depan minta ampun lagi. Bukan seperti itu. Tetapi orang Kristen harus berjalan seperti anak Tuhan yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti, saudara. Kuasa dosa belum punah di dalam diri orang Kristen. Saya dan saudara bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, saya memilih gambar ini. Kita bisa dibelenggu oleh dosa. Kita bisa diikat oleh dosa. Kita bisa dibuat, dosa itu membuat kita tidak berdaya kalau kita tidak selesaikan. Kalau kita tidak berserah sama Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, itu akan membelenggu saya dan saudara, membuat kita kehilangan kekuatan. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 katakan,
Karena itu saudara-saudara, karena kemurahan Allah yang sudah kita terima, dan karena ada dosa, masih ada benih dosa di dalam diri kita, dosa itu belum punah, semua orang bisa jatuh ke dalam dosa, bisa terpeleset, persembahkan tubuhmu kepada Allah. Jadi tubuh orang Kristen ini harus dipersembahkan kepada Allah. Saya menjelaskan sedikit saudara, kalau di perjanjian lama, persembahan itu biasanya saudara-saudara berbentuk domba atau kambing yang disembelih, diletakkan untuk maksud upacara keagamaan. Jadi orang-orang Israel kalau mau melakukan ibadah, entah ibadah mereka itu persembahan mereka untuk pengampunan dosa, ucapan syukur apapun itu, ada domba yang diletakkan di atas mezbah Tuhan. Tetapi pagi hari ini tubuh saudara, tubuh saya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini berbicara saudara penyerahan hidup kita secara total kepada Allah. Semua dari ujung rambut ini sampai kaki diserahkan secara total kepada Allah. Karena apa? Kita tidak bisa kendalikan hidup kita saudara. Roma 6 ayat 12 memberitahukan kepada kita, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Gampang sekali terpeleset saudara, omong, tidak bermaksud marah, nada suaranya tinggi, orang lain terluka. Ngomong di rumah dengan anak tidak usah jauh-jauh, nada suara saya tinggi, terluka orang di sampingnya kita. Karena apa? Saudara, kita tidak berdaya. Kuasa dosa itu masih berkuasa, tetapi kita harus penyerahan diri kepada Allah secara total. Supaya apa saudara-saudara? Dosa jangan berkuasa lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, waktu mempersembahkan tubuh kepada Allah, tubuh itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya saudara-saudara? Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 memberitahukan kepada kita seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan hal ini seperti baptisan saudara. Kan kita di gereja itu baptisan selam gitu ya. Jadi harus menghayati kematian Kristus. Harus menghayati Kristus sudah tergantung di atas kayu salib. Kemudian ketika Kristus mati, dikuburkan. Saya jelaskan mulai awal ya. Ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, saya punya kelemahan, punya tabiat yang tidak baik, punya karakter yang tidak baik. Harus memandang kepada Kristus. Kristus sudah selesaikan hutang dosa saya di atas kayu salib. Saya dipakukan semua dosa-dosa kita. Kelemahan saya, mungkin saya keras kepala, mungkin saya suka iri hati, mungkin saya sakit hati. Itu karakter-karakter yang tidak baik itu dipakukan di atas kayu salib. Kemudian menghayati kematian Kristus saudara. Tuhan Yesus dikuburkan. Hidup saya juga harus dikuburkan. Semua dosa-dosa itu terkubur bersama apa? Bersama kematian penguburan Kristus. Kemudian harus ketika Kristus bangkit, saudara, Kristus bangkit, hidup saya dan saudara harus hidup baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi hidup seperti itulah yang harus dipersembahkan, persembahan yang hidup yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama ya, kalau persembahan yang hidup yang lama telah dipakukan di atas kayu salib. Hidup yang lama telah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Hidup yang lama telah diubahkan dan bangkit menjadi hidup yang baru bersama dengan Kristus. Sekarang saudara ingat-ingat, apa kelemahan kita?
Sering kita bilang, saya memang sudah begitu dari dulu, saya orang Makassar. Pasti ngomongnya juga begitu, nada di suara hatiku baik, tidak. Saya memang marah, nanti habis marah sudah nih. Saya sudah tidak apa-apa, saudara, tidak. Orang sudah banyak terluka karena saya membela diri. Saya bilang diri saya memang saya begitu, hati saya baik, tidak saudara. Mari kita melihat bersama-sama, hidup yang lama itu harus diubah. Kita bangkit bersama Kristus dengan hidup yang baru. Hanya Kristus yang dapat mengubah kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Ini berbicara kudus ini mengandung arti bersih, suci, tanpa cacat. Ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan saudara. Ini membutuhkan, saya katakan ini membutuhkan perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kita. Kudus mengandung arti bersih, ucapan kita, apa yang kita kerjakan tanpa cacat. Kalau dulu ini tangan saya gunakan untuk mencuri, mengambil barang yang bukan milik saya, itu dulu waktu hidup lama. Tetapi sekarang tangan yang Tuhan berikan dibersihkan oleh Tuhan. Yang kita harus pikirkan bagaimana tangan ini untuk menolong orang lain. Mungkin di dalam tangan ini tidak ada uang, tidak ada barang mewah, tidak ada apa-apa yang saya bisa kasih orang, tidak apa-apa. Tetapi tangan ini bisa digunakan untuk menyentuh orang ketika mereka berada beban yang berat. Saudara, persembahan sebagai persembahan yang kudus menyangkut tubuh kita. Saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 19 bagian B katakan, demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dosa tidak boleh menguasai kita lagi. Dosa tidak boleh menghancurkan kita lagi. Dosa tidak boleh memporak-porandakan hidup saya dan saudara lagi. Karena apa? Tuhan mau kita terus bertumbuh, diubahkan di dalam kekudusan hari lepas hari. Saudara, mungkin kesalahan yang saya buat, saya pakai contoh diriku, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Saya tidak berurusan dengan polisi, tetapi cukup ada iri hati di sini. Sudah menggagalkan, sudah menghancurkan sepunya hidup. Cukup kepahitan ada di sini, cukup menghancurkan hidup kita. Saudara, sedikit kemarahan, sedikit iri hati, sedikit kejengkelan, dibiarkan bercokol dalam diri ini, dia akan menjadi racun, menghancurkan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan banyak orang akan dilukai. Sekali lagi, demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persembahkan tubuh menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tubuh ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan kriteria atau standarnya Allah. Sesuai dengan tujuannya Allah. Ini berbicara taat dan pengabdian kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, apa gunanya Ibu? Apa gunanya? Apa untungnya? Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Saudara, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kalimat terakhir, itu bagian dari kita taat, pengabdian kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saudara, mungkin saya mengabdi di mana Ibu? Abdi itu saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan di keraton, seorang abdi, dia mengabdi kepada tuannya, tidak hitung gaji. Dia harus mengabdi, dia harus tunduk kepada tuannya, dia harus taat kepada tuannya, itu abdi. Sekarang saudara dan saya ada di rumah Tuhan, sedang mengabdi kepada Dia.
sedang mentaati Allah. Saudara berbagian di dalam pelayanan apapun bagian saudara, tidak kelihatan, tidak dapat tepuk tangan, tidak apa-apa. Itu bagian kasih kita, bagian pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara ada di depan pelayanan, bagai musik, saudara itu bagian pengabdian kita kepada Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, saya kembali kepada tema hidup yang diubahkan. Dari mana? Bagaimana kita melakukannya, saudara? Di ayat yang kedua memberitahukan kepada kita seperti ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan terus-menerus diserupakan dengan dunia ini. Jangan terus-menerus dikuasai oleh dosa. Jangan terus-menerus dihancurkan oleh dosa. Jangan terus-menerus biarkan hidup kita diporak-porandakan oleh dosa. Saudara, jangan serupa dengan dunia ini. Itu pesan yang sangat jelas. Kita bukan berarti tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak, kita harus tetap bergaul. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh dengan cara hidup mereka. Kalau mereka memiliki cara yang hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus berbeda. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan dipengaruhi, jangan dikuasai lagi oleh dosa. Saudara, itu yang Tuhan ingin saya dan saudara resapi, hayati di dalam kehidupan kita. Itulah salah satu cara bagaimana hidup kita mulai diubahkan. Hidup berbeda, tidak seperti orang dunia. Tidak seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang dunia cara kerjanya seperti apa? Kalau orang dunia yang belum kenal Tuhan, cara dia belajar seperti apa? Dia sekolah seperti apa? Kita harus berbeda. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan itu dimulai dari pikiran kita, saudara. Perubahan itu mulai dari pikiran kita. Perubahan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Perubahan itu terjadi dari dalam diri kita, pikiran kita, menyangkut hati kita, kemudian keluar dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudara, kenapa berubah itu dari pikiran, saudara? Kita tahu bahwa pikiran ini pusat kontrol hidup kita. Ya, kalau di sini sudah berpikir jahat, awas ya. Saya dapat kesempatan satu kali balas, ini baru di sini, saudara. Betul, waktu dapat kesempatan untuk membalas sesuatu pasti kita melakukannya. Jadi pikiran pertama-tama harus diubahkan oleh Tuhan. Pikiran itu diubahkan terus-menerus dari hari ke hari. Kalau pikiran ini sudah diubahkan, itu akan menjadi gaya hidup kita, keluar dengan tindakan-tindakan kita. Saudara, mungkin saudara akan bertanya bagaimana caranya ubah kita punya diri. Saya tidak bisa rubah diri saya. Saya tidak bisa rubah pasangan saya tidak bisa rubah orang lain. Saya harus mulai merubah diri kita dengan bersandar kepada Tuhan. Isi pikiran ini dengan kebenaran firman Tuhan. Firman itu akan menerangi pikiran kita. Hati kita membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hidup yang diubahkan. Saya akan memberikan gambar ini. Gambaran yang sudah biasa saudara lihat. Saudara, seekor ulat, boleh dikatakan ya, dia binatang yang menakutkan, menjijikkan. Binatang yang bisa merusak tanaman petani. Tetapi bagaimana prosesnya sampai dia jadi kupu-kupu? Ketika dia masih ulat, saudara, ulat ini perusak, ditakuti, dijauhi orang. Kalau boleh digambarkan hidup manusia ketika belum diubah oleh Tuhan, ini dia, mengerikan, menakutkan, merusak, saudara. Tetapi prosesnya, dia tidak langsung dalam satu hari, langsung jadi kupu-kupu. Saya mau kasih dulu perbedaannya, saudara. Ketika ulat ini ada di kebun, di tanaman, dia dengan sekejap mengerat itu daun-daun hijau,
menjadi makanan. Tidak tunggu 1 hari, cukup 1-2 jam. Itu tanaman akan bolong-bolong dan hancur. Bisa habis itu daun-daun yang tadinya hijau. Itu kondisi ulat. Tetapi ketika dia akan berubah menjadi kupu-kupu, saudara-saudara perhatikan itu. Ya, yang gantung pertama. Terus gantung kedua. Saya melihat saudara, kepompong yang kedua, kalau dia akan berubah menjadi kupu-kupu, itu di bawah lubang dulu. Ya, secara alamiah dia terbuka saudara. Lama dia kumpulkan kekuatannya. Lama sekali untuk dia keluar itu saudara. Membutuhkan waktu mungkin beberapa jam. Supaya dia bisa keluar. Supaya dia bisa keluar menjadi seekor kupu-kupu. Kalau saya dan saudara kasihan kepada kupu-kupu itu setengah mati. Ulat itu setengah mati sebelum dia jadi kupu-kupu. Kita potong dia. Potong ujungnya. Hati-hati potong ujungnya. Dia akan keluar dengan gampang. Tetapi ketika dia keluar, dia akan hinggap di sekitar itu. Lendir-lendir yang ada di sayapnya saudara, yang ada di badannya tetap nempel di badan kupu-kupu itu membuat dia tidak bisa terbang tinggi. Karena apa? Ada cairan yang mengental, ada cairan seperti jelly begitu, yang melekat di sayap kupu-kupu, yang melekat di sayap, di tubuh, di badan, di kaki semuanya, yang membuat dia tidak bisa terbang karena sayap masih basah dan tidak bisa kering. Saudara, itu kupu-kupu dia harus keluar dengan dirinya sendiri. Tidak bisa ditolong. Supaya apa? Lendir-lendir yang ada di dalam tubuhnya, lendir-lendir yang ada di dalam bulunya itu saudara, tertinggal di kepompong itu. Jadi kalau dia keluar dengan kekuatan, dengan usaha, dengan tenaga semampu-mampunya, dengan perjuangan yang dia miliki, dia akan keluar, dia akan bisa terbang saudara. Dia akan hinggap tinggi, bisa terbang kemana-mana. Makanannya tidak lagi daun, makanannya tidak lagi mengerat tumbuh-tumbuhan, tetapi dia makan madu, cari madu. Karena berbeda, waktu dia jadi ulat, makanannya daun. Waktu dia jadi kupu-kupu sudah berubah. Makanannya madu, cari yang baik, cari yang manis. Nah saudara, ini sebuah proses, gambaran sebuah proses. Saya dan saudara supaya bisa terbang tinggi. Saya dan saudara supaya bisa seperti kupu-kupu itu. Tidak bisa mengeluh, saya mau cepat keluar. Saya mau cepat jadi kupu-kupu. Tidak, memang proses saudara. Pengudusan juga seperti itu. Tidak langsung kita jadi orang baik, tidak langsung kita bisa melakukan ini dan itu, tetapi harus lewati satu proses sampai keluarlah kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang ke sana kemari dan makanannya pun berubah. Itu adalah perubahan hidup yang diubahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini saudara menghadapi kesulitan, lewati itu proses, tetapi jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan sumber kekuatan saya dan saudara. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati hari ini, jangan jadi orang yang mengeluh, jangan jadi orang yang mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan apalagi. Tetapi lewati proses dengan bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus berubah? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa harus berubah saudara? Supaya saya dan saudara dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tahu kehendak Allah, itu tujuannya. Karena Roh Kudus yang tuntun kita dan memberikan kita kekuatan. Coba saudara ingat-ingat saudara. Ketika saudara melakukan kesalahan, tidak usah kesalahan yang besar. Ngomong saja, meresponi orang. Kayaknya suaranya kita terlalu tajam. Suaranya kita terlalu, nadanya itu kayaknya terlalu tinggi. Saudara hatinya gini enggak? Deg-deg. Ih, tadi saya ngomong begini, saya rasa bersalah sekali. Kalau masih ada rasa bersalah, itu pekerjaan Roh Kudus. Cepat minta ampun, cepat minta Tuhan ubahkan. Tetapi kapan-kapan kalau kita merasa
Dia duluan sakiti saya. Makanya saya begitu. Dia duluan katai saya. Dia duluan lakukan itu. Makanya saya akan lakukan 2 kali. Saudara, hati-hati, itu sudah tidak ada kepekaan di dalam diri saya dan saudara. Mari biarkan Tuhan menyentuh hidup kita, menuntun kita, mengubahkan kita. Yang paling tahu kelemahan kita adalah kita sendiri. Mari letakkan itu di hadapan Tuhan. Untuk apa? Agar saudara dan saya terus diperbaharui hari lepas hari. Saudara, hidup yang diubahkan harus mempersiapkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya akan tunjukkan gambar ini kepada saudara. Berdoalah di dalam hati saudara supaya saudara bisa nangkap sesuatu. Hidup yang dibentuk. Hidup di luar Kristus. Bagaikan tanah liat yang tidak bernilai dan berbentuk. Roh Kudus tolong kita saudara, sekali lagi. Hidup di luar Kristus. Bagaikan tanah liat yang tidak bernilai dan berbentuk. Saudara, tanah liat ini segenggam ya, satu begini. Saya langsung terbayang saudara, mau hebat bagaimanapun kita, setinggi-tingginya sekolahnya kita, sebanyak-banyaknya jabatan kita, seluas-luasnya pengaruhnya kita akan berujung tanah liat ini. Akan jadi tanah. Kalau saya ikuti orang kremasi saudara, tubuh yang tadinya di dalam peti ya cukup panjang, tinggal di kuci yang kecil. Tanah, mau jual tidak laku, tidak ada orang mau beli saudara, kembali ke tanah. Bagaimanapun kita hari ini, kita semua akan kembali ke tanah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, hidup di luar Kristus bagaikan tanah liat yang tidak bernilai dan tidak berbentuk. Tetapi tanah ini saudara, tanah ini kalau dibentuk berada di tangan yang tepat, dia akan bersihkan saudara. Sampai dia menjadi barang ini, dia melewati proses yang panjang. Semua sampah, semua barang kotor, semua kayu, semua baju, batu-batu, semua kerikil harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Mungkin saudara, tangan sang penjunan akan meremas-remas, menghancurkan, melumat agar apa? Bisa dibentuk seperti ini. Sekarang saudara-saudara, saya dan saudara memiliki kelemahan yang sama. Saudara, kita ini tidak kebal terhadap dosa. Tetapi saya dan saudara diberikan jalan oleh Tuhan. Karena itu persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita, penyerahan hidup. Persembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara ada di tengah-tengah gereja ibadah pada hari ini, itu bagian penyembahan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara terlibat di dalam kelompok share, entah saudara sebagai kapten, tidak ada Gisa bukan kapten, saya hanya ikut-ikut. Ikut saja, itu sudah menghangatkan kelompok kita. Mari bersama-sama kita buka hati kita, buka pikiran kita di hadapan Tuhan. Agar kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh. Tuhan mau hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dari ulat yang menakutkan, menjijikkan, sampai menjadi kupu-kupu. Saudara, ulat itu dunianya sekitar itu saja. Di dahan itu saja, dia keliling-keliling situ saja, makan kenyang, nanti berak lagi. Ya, makan, itu terus hidupnya. Tetapi ketika dia berubah, diubahkan jadi kupu-kupu, dia bisa terbang ke sana kemari. Dia makanannya madu. Dia memperlihatkan keindahan sebagai ciptaan Tuhan. Itu hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita semua. Kalau hari ini saudara alami kelesuan secara rohani,
Katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Saya letakkan di atas mezbahmu. Saya persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kalau saudara datang dengan beban yang berat di dalam keluarga, pekerjaan, menyangkut kesehatan saudara, letakkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Mohon kepada Tuhan, ubah kami. Supaya waktu-waktu kita ke depan, hidup saya, hidup saudara yang lemah ini, tanggung jawab kita berat di keluarga, tanggung jawab kita berat di dalam pelayanan. Mari biarkan Tuhan ubah kita, agar kita boleh menjadi seperti kupu-kupu, bisa terbang tinggi karena Tuhan mengubah hidup kita, dan kita bisa memperlihatkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga maupun pekerjaan kita semua. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa, walaupun jauh dari jelas, kami mohon kiranya Engkau akan menolong, ubahkan hidup kami. Bentuk kami Bapa, kami rindu hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Engkau dapat di dalam diri kami sifat-sifat kami yang tidak baik, ubahkan kami, bangkitkan semangat kami, supaya kami bisa berdampak di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan yang Tuhan percayakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.